teman tuh diam-diam saja, makanya kita kadang karena teman saya tuh bisa bahasa Buton, saya akhirnya bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Sam di channel Saripoji. Hari ini di pagi yang cerah ini saya bertemu dengan teman yang luar biasa ini, dan saya sempatkan untuk bincang-bincang dengan beliau, dan mudah-mudahan yang berbincang ini membawa suasana baru. Ada mungkin hal-hal yang bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak, dan pada kesempatan ini saya bertemu dengan beliau. Beliau ini adalah biasa kita panggil Ibu Isra, di mana beliau telah menjadi guru selama beberapa tahun, dan ini kita mendengar bagaimana pengalamannya sebagai seorang pendidik. Oleh karenanya mungkin perkenalan profil beliau cukup singkat saja. Jadi beliau ini sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya di bidang bahasa Inggris, kemudian juga di S1-nya bahasa Inggris. Nah, untuk tidak membuang waktu, marilah kita simak bagaimana pengalaman teman saya ini, yang teman luar biasa dan sempat bertemu di channel Saripoji. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Semua sehat. Amin amin. Jadi mungkin suaranya mungkin diperbesar ya. Jadi bagaimana Mem ini, karena kita panggil Mem tempat kita ini, bagaimana pengalaman selama menjadi sebelum mungkin PNS, setelah PNS dan seterusnya, silakan. Baik. Ya, jadi saya sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama, saya sudah mengajar sebelumnya itu dari tahun 99. Ketika itu saya masih mahasiswa, dan kemudian karena ketika itu terjadi dekonsentrasi, di mana pendidikan itu terblok-blok, kemudian guru pada lingkungan kami itu itu kurang, sehingga oleh ketika itu Pak Muhammad Monarhaupun menghubungi saya untuk datang mengajar waktu itu sekolah alternatif. Selanjutnya dari situ pengalaman yang saya dapat memotivasi saya untuk segera menyelesaikan pendidikan pada yang satu Ketika itu. Lalu S1-nya di mana? S1-nya di Universitas Patimura, yang bahasa Inggris. Oh ya, jadi di universitasnya tetap di Ambon. Iya. Kemudian saya menyelesaikan S1 pada tahun 2004. Iya. Setelah itu langsung tes PNS dan di tahun 2004 juga 2004, tes PNS saya lulus di bulan Juli, tanggal 14 Juli 2004. Kemudian pengangkatannya tanggal 26 November 2004, dan alhamdulillah lolos pengumuman pada 31 Desember 2014. Jadi TMP-nya 1 Januari 2014. Jadi 2004 lulus 2004. Kemudian tes PNS lulus 31 Desember 2004, dan TMP-nya 1 Januari 2005 diangkat menjadi PNS pada Kementerian Agama. Kemudian pengalaman sejak waktu jadi CPNS sampai ke PNS ini di madrasah yang sama? Oh tidak, waktu itu saya ditempatkan di Maluku Tenggara. Maluku Tenggara, tapi kemudian ada kebijakan untuk nota dinaskan saya, karena waktu itu saya mengajar ada di beberapa sekolah, termasuk di SMA 9, kemudian waktu itu ada sekolah SMA Patimura, kemudian ada honor di Miss Al-Kahar juga waktu itu, sehingga dari pertimbangan itu kemudian saya dinota dinaskan di MTS Al-Fatah. Jadi saya menjalankan tugas kurang lebih itu 2 tahun, sehingga setelah prajabatan PNS, SK PNS-nya keluar, baru kemudian saya dimutasikan ke Ambon, dan dimutasikan ke Ambon itu ditempatkan di MTS Al-Muhajirin Wahir. Di MTS Al-Muhajirin Wahir kemudian kurang lebih saya mengajar di sana itu 14 tahun 14 tahun, kemudian dimutasikan ke MTS Ikhlas ini. Jadi saya sudah mengajar di Ikhlas ini kurang lebih 3 tahun. Berarti kalau kita total berarti sudah
14 tahun. Wah, luar biasa. Jadi tapi kalau pengalaman mengajarnya sudah lebih dari 20 tahun, karena jadi, saya mengajar dari tahun 99. Iya betul, karena kan ada masa honor sebelum PNS Iya. itu dan ditambah dengan pengangkatan jadi PNS sampai PNS. Nah, mungkin Kerabat Sam ini mau mendengar juga bagaimana pengalaman singkat sejak menjadi guru mungkin di tempat yang lama dulu. Ya, jadi pengalaman yang paling banyak saya peroleh ya, karena memang saya mengajar lama di Al-Muhajirin, pastinya pengalamannya banyak di sana, pasti suka dukanya banyak di sana ya, karena di sana kebetulan saya menjadi guru ketika itu satu-satunya guru bahasa Inggris yang harus mengajar lebih dari 36 jam. Saya mengajar ketika itu sampai 48 jam karena rombelnya besar, bahkan pernah sampai 52 jam karena rombelnya besar ya, 13 ruangan. Lalu bagaimana itu? Ya pasti sulit ya, pasti sulit, tapi ketika itu karena kita masih semangat ya, masih muda juga, kemudian istilahnya masih fresh ya, baru lulus dari perguruan tinggi, pasti kan punya ambisi untuk akademik. Akademik itu tinggi sekali, kemudian motivasi untuk mengajar juga tinggi. Jadi itu saya lalui dengan sangat menikmati, saya nikmati. Dan ketika itu saya merasa bahwa saya sanggup untuk menjalankan tugas itu ya. Walaupun memang kadang tidak ada jeda untuk istirahat, di mana kita harus berdiri untuk mengajar dari jam 7 sampai jam 1 lebih 20 menit. Itu luar biasa ya, luar biasa pengalaman saya dapat. Dan kemudian pengalaman hidup yang saya peroleh di sana pasti dengan mengajar dengan latar belakang siswa yang berbeda ya, kemudian orang tua punya latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi yang berbeda. Mau tidak mau sebagai guru kita harus bisa bagaimana memanage hal itu ya, sehingga pembelajaran di kelas itu tidak merusak ya, bisa berjalan dengan efisien. Kemudian suasana yang kita bangun adalah bagaimana kita belajar dengan bahagia ya, fun, learning by fun, learning by happy, tidak menjadi beban untuk anak-anak belajar dan juga tidak menjadi beban bagi saya untuk mengajar. Oh jadi teman saya ini ya, dari penjelasan singkat tadi tentang pengalaman selama menjadi guru itu sangat luar biasa, dan kita akan bagi ini Kerabat Sam di channel Saripoji ini kita akan bagi beberapa sesi. Jadi ini ada perbincangan khusus untuk beliau ini. Jadi ini di bagian ini kita hanya mendengarkan dari pengalaman selama dan pengalaman singkat selama menjadi guru di tempat tugas yang lama. Nanti kita akan mendengarkan lagi bagaimana di tempat tugas yang baru ini, karena juga kan kondisi lingkungan juga berbeda, juga mungkin perlu penyesuaian dengan lingkungan tersebut. Jadi itu saja mungkin yang penting kita dengarkan dari teman saya ini, dari Mem, terkait dengan pengalaman sebagai pendidik ini. Tapi ada satu hal sebelum kita akhiri perbincangan di sesi pertama ini, cita-citanya memang untuk menjadi pendidik atau menjadi guru? Iya, memang saya masih ingat ketika saya SMP itu. Iya, karena biasanya kan ada guru-guru idola kita, sehingga dari itulah membangun image kita, sehingga dalam perjalanan kita biasanya kita berpikir. Ya, waktu saya SMP itu sebenarnya waktu ketika menulis, biasa kan anak-anak ketika SMP itu kan sekaligus kenapa tertarik pada bahasa Inggrisnya? Iya, jadi begini ceritanya. Waktu SMP itu kan biasanya anak-anak sudah mau mencari identitas diri, dan kemudian di buku-buku biasa kita tuliskan biodata. Di situ biodata ketika cita-cita saya tidak pernah menulis saya akan menjadi guru ya. Saya tulis itu polisi, karena waktu SD ketika SD itu saya ada lomba baca puisi itu judulnya polisi, sehingga itu saya ingin saja menjadi polisi, padahal pendek ya. Kemudian ketika sudah SMP, kemudian
waktu itu saya ingat ada kampanye ya, ada kampanye waktu saya ingat Pak Kusmas Batubara datang kampanye di Desa Hatiwe dekat sekolah saya. Kemudian saya dipanggil, waktu itu dipanggil naik ke atas panggung untuk kayak baca Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lalu ketika itu ditanya oleh Pak Kusmas Batubara, beliau tanya begini, kata cita-citanya apa? Tanpa saya sadar saya langsung bilang mau jadi guru. Untuk menjadi guru ketika itu saya sangat senang itu PPKN karena saya menurut saya sangat baik hafalannya di PPKN ya. Kemudian dengan mungkin diskusi-diskusi terkait dengan persoalan-persoalan kenegaraan. Iya, itu saya sangat suka. Jadi saya mengidolakan guru saya namanya Pak Okelo. Kebetulan beliau waktu itu orangnya sangat gaul. Beliau guru PPKN ya, PPKN. Waktu dulu itu belum PPKN tapi PMP. PMP saya sangat suka kalau beliau mengajar tuh. Hanya paling enak saya guru yang saya idolakan itu beliau. Kemudian ketika sekolah lanjut di SMA, saya kan sekolahnya di SMK 5. Waktu itu masih SMKK. Saya jurusan boga, jurusan memasak. Itu sudah campur aduk ini. Ya, sedangkan untuk muatan pembelajaran di SMKK itu kan bahasa Inggrisnya itu 9 jam. Kita belajar 1 hari bahasa Inggris full. Dan situ saya memang punya kemampuan bahasa Inggris juga lumayan. Akhirnya waktu saya tes untuk kuliah itu saya ambilnya PPKN dan bahasa Inggris. PPKN pilihan pertama dan bahasa Inggris pilihan kedua. Tapi lolosnya di bahasa Inggris. Alhamdulillah. Mungkin di situ sudah garis tangannya. Ya, mungkin. Jadi sehingga sudah berarti kan harus dibangun motivasi sudah pada saat itu. Kemudian waktu saya lolos bahasa Inggris juga saya masih ini juga saya deg-degan. Bisa gak saya gini akhirnya waktu saya ini orang kan suka mencoba sesuatu tantangan ya. Saya berusaha belajar. Ketika itu saya sempat minder juga. Teman-teman waktu berkumpul itu kan mereka semua pakai bahasa Inggris. Sementara saya teman tuh diam-diam saja. Bahkan kita karena teman saya tuh bisa bahasa Buton, saya akhirnya bahasa Buton dengan dia karena saking kurang pedenya ya. Karena teman-teman lain menunjukkan bahwa mereka bisa, saya tidak bisa. Tapi akhirnya bahkan teman-teman yang tadi so off mereka punya kemampuan, akhirnya juga kuliah tidak selesai. Dan saya berusaha akhirnya saya selesai walaupun dengan situasi kerusuhan saat itu ya, kita memang sulit untuk dapat menyelesaikan tugas. Waktu itu saya sebenarnya sudah depresi, tapi ketika itu saya sedang sekolah, ada dosen saya, bahkan sampai sekarang saya tidak bisa lupa beliau. Dosen saya cari tahu untuk menghubungi saya untuk datang untuk menyelesaikan kuliah saya. Siapa beliau itu panggilannya kan? Iya, biasa kita panggil Pak Kerol. Ya, beliau luar biasa, beliau sangat memperhatikan nasib ya mahasiswanya. Beliau meminta tolong kepada dosen yang kebetulan berani datang ke rumah karena beliau kan tinggal di daerah perbatasan di daerah netral. Jadi beliau datang ke rumah untuk menghubungi saya untuk harus segera ke kampus menyelesaikan pendidikan. Dan alhamdulillah ketika itu memang Allah sudah takdirkan saya selesai di tahun itu, dan tahun itu juga saya alhamdulillah bisa langsung tes PNS dan lolos. Bahkan ketika itu lolos dua PNS dan guru kontrak. Hanya saya menjalankan tugas sambil masa menunggu SK itu saya juga menjalankan guru sebagai guru kontrak. Luar biasa guys. Jadi itu cerita yang luar biasa dari teman saya ini, karena kebetulan dia teman saya ini adalah bahasa Inggris. Jadi mungkin ada di closing statement dulu dengan dengan mungkin bahasa Inggris sedikit saja. Iya. Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Be a perfect student, be a perfect person, should be by high motivation. I hope all of you are still fine and fight for your life. Thank you very much. Oke, begitu. Kerabat Sam di channel Sarip Oji. Nanti kita masuk di di perbincangan lain. Mudah-mudahan dengan pengalaman cerita tadi, mudah-mudahan ada yang kita bisa ambil hikmahnya di dalamnya. Dengan perjuangan luar biasa itu, bagaimana membangun motivasi diri, bagaimana kita menyesuaikan
diri kita dengan keadaan yang cukup terbatas, dan pada saat itu dalam kondisi-kondisi yang memang kita tidak pernah duga bahwa akan terjadi konflik yang cukup besar itu. Saya kira itu saja kerabat SAM di channel Saripuji. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan kita akan membahas hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.